Merias cahaya. Inilah keistimewaan yang terlihat dari kaca bernilai seni yang dikenal dengan kaca patri. Di Indonesia, keindahan kaca patri banyak ditemukan pada sejumlah bangunan-bangunan kolonial. Ornamen arsitektur ini mulai berkilau di benua Eropa pada abad ke-10. Lalu bersamaan dengan masuknya bangsa Eropa pada abad ke-18, kaca patri turut dibawa ke Nusantara dan menjadi benda impor bernilai tinggi yang diperjualbelikan serta sebagai hadiah bagi para raja dan sultan. Namun seni kaca patri pada era Hindia Belanda ini mulai meredup pada tahun 1930 saat hubungan politik antar negara panas hingga pecah Perang Dunia Kedua. Setelah meredup selama 50 tahun, seni kaca patri kembali muncul pada era 80-an saat sektor real estate menggiat terutama pada permukiman mewah. Namun, pangsa pasar kaca ini tidak berubah, hanya bisa dinikmati oleh kalangan menengah atas. Menurut kami pasar ini sangat besar, apalagi middle income sudah mulai naik dan mereka membutuhkan rumah yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan memakai penggunaan kaca lebih banyak dan juga salah satunya adalah kaca patri. Kaca patri tidak selalu berkonotasi kepada jadul atau klasik karena banyak sekali desain pengrajin-pengrajin industri di sini yang membuat kita sebut modern classic. Dan itu juga menjadi tren bahkan diekspor, bahkan disukai oleh banyak negara. Peluang bisnis kaca patri cukup besar. Dalam 1 tahun diperkirakan transaksi bisnis yang dihasilkan industri kaca patri bisa mencapai sekitar 180 hingga 200 miliar rupiah. Apalagi perusahaan besar di industri kaca patri masih belum banyak. Jumlahnya hanya sekitar 10 perusahaan, antara lain Gria Glass Art, Roxy Glass, dan S2 Glass Art. Minimnya ketersediaan bahan baku dari dalam negeri membuat industri ini masih belum bisa berkembang meskipun memiliki potensi bisnis yang besar. Industri kaca lembaran di Indonesia mayoritas atau sebagian besar memproduksi kaca lembaran. Sebagian produk dari kaca lembaran itu digunakan oleh industri kaca patri, yaitu kaca berpola, baik kaca berpola polos maupun kaca berpola berwarna. Jenis produk dari industri besar ini diserap oleh industri patri, tetapi kebutuhan industri patri jauh lebih banyak dari sisi jenis pola dan jenis warna serta corak warna itu sendiri. Jadi mereka terpaksa mengimpor bahan baku kaca patri yang hanya sebagian itu disuplai atau dipasok oleh industri kaca lembaran dalam negeri. Menurut kami, industri kaca patri itu bisa berkembang atau bahkan bisa menurun, tergantung dari dukungan dari selain tentunya industri sendiri akan survive, berusaha sebaik mungkin mendapatkan peluang baik domestik maupun ekspor. Kendala mereka ada, mungkin tadi salah satu adalah bahan baku yang masih impor, mungkin belum efisiennya di dalam negeri, sama seperti kaca lembaran juga gitu. Seandainya ada asosiasi yang bisa mewadahi mereka akan lebih baik mungkin ya, sehingga bisa terakomodir kepentingan dan tujuan mereka gitu. Meski memiliki keterbatasan dalam bahan baku lokal, produsen Indonesia sudah banyak mengirim kaca patri ke mancanegara. Brian Yaputra adalah satu dari sedikit pelopor kembalinya bisnis kaca patri Indonesia. Lewat bendera S2 Glass Art, kreativitas Brian dimulai pada tahun 1981. Dalam dunia arsitektur, kaca patri menjadi ornamen arsitektur berkelas yang diaplikasikan dalam bilah pintu, jendela, hingga langit-langit bangunan seperti rumah ibadah, perkantoran, kafe, dan hunian menengah atas. Kalau dilihat dari fungsinya, sebenarnya kaca patri itu untuk properti itu berfungsi sebagai apa sih Pak? Oke, kaca patri bahasa Inggrisnya stained glass, kaca yang sengaja di stain atau dicacati, beda dengan stainless steel yang baja yang tidak ada karatnya, ya. Jadi lebih cacat permukaannya akan lebih bagus, membiaskan cahaya-cahaya. Nah, oleh seniman, kaca patri dipakai untuk merias cahaya supaya tidak melihat cahaya hanya sinar yang terang begitu. Jadi dirias untuk memberikan satu kenyamanan kepada penghuninya.
Dan ini sudah diaplikasikan di dunia sejak abad 10-11. Oke, ini kan merupakan salah satu seni yang dibawa oleh bangsa Eropa ke Indonesia, tapi kemudian sempat meredup. Nah, kemudian S2 Glass muncul sebagai pelopor produsen kaca patri di Indonesia. Bagaimana awalnya Bapak bisa terjun dalam bisnis ini? Ya karena hobi saja, saya hobi warna dan seni. Saya mengkhususkan diri di kaca patri karena saya melihat kaca ini sudah mempunyai sejarah yang begitu lama dan tidak minat untuk melanjutkan ke bisnis, tetapi saya terbawa gitu. Ya karena saya fokus dan saya tinggalkan bisnis lama saya dan saya memfokuskan diri di seni kaca patri ini. Oke, pada saat Anda pertama kali memulai bisnis ini, bagaimana kondisi pasar kaca patri di Indonesia saat itu? Mereka nggak tahu kaca patri itu apa, ya karena waktu itu sama sekali nggak populer, malah ini plastik ya, bukan Pak ini kaca gitu. Ya pelan-pelan karena pembangunan properti mulai boom pada awal tahun 80-an, jadi satu demi satu, jadi advertensi dari mulut ke mulut begitu, sama sekali tidak bisa meyakinkan orang bahwa ini kaca patri sudah sekian lama. Brian memulai bisnisnya dengan modal sebesar $6.000 Amerika Serikat pada tahun 1981 dan menjadikan garasi rumahnya sebagai pabrik kaca S2 Glass. Tahun 1984 terjadi ledakan pembangunan permukiman kelas menengah atas yang turut melambungkan nama S2 Glass. Tahun 1988 produk ini mulai diekspor ke Jepang. Untuk pasar Jepang, produksi S2 Glass kebanyakan digunakan untuk kaca furnitur seperti lemari dan tempat sepatu dengan sekali pengiriman sebanyak 20 peti senilai sekitar $20.000 Amerika Serikat. Kalau dilihat dari seni kaca patri kan tentunya hanya kalangan tertentu yang menggunakan kaca ini di bangunan tempat tinggal mereka atau perkantoran atau rumah-rumah ibadah. Nah, S2 Glass sendiri ketika pertama kali muncul, apakah memang mengkhususkan target market untuk kalangan Joanne, waktu itu kami tidak mentargetkan apa-apa, ya karena hobi saja gitu, terbawa gitu loh. Tapi dampaknya banyak sekali sampai kami bisa ekspor ke Belanda dan Amerika, Australia bersama dengan pintu yang merupakan tradisi orang kulit putih untuk merias pintu itu dengan LED light atau leaded glass. Jadi di dalam negeri sendiri belum sampai ke sana waktu itu ya, tapi pelan-pelan dengan berkembangnya arsitektur Indonesia, mereka apresiasi heritage yang ditinggalkan oleh orang Barat itu dan sekarang sudah menjadi international heritage. Dengan berkembangnya pasar S2 Glass, Brian tak lagi memproduksi kaca patri dari pabrik rumahannya. Kini usahanya bermetamorfosis menjadi perusahaan besar dengan 400 orang karyawan. Kaca yang kami pergunakan dari Amerika yang tadi dikatakan, karena di Amerika ada 6-7 perusahaan kaca yang sudah lebih dari 100 tahun. Dan mereka mendominasi dunia. Untuk mendapatkan kualitas bagus, kami harus memakai produk mereka.